Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 142. Alasan. Begitu banyak ingin ditanyakannya, dan pertanyaan itu belum juga terucap dari bibirnya. Hana sibuk mengatasi degup di jantungnya. Rindu dek, rindu sekali. Pria itu mengungkapkan perasaannya. Hana hanya diam dan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia bisa merasakan kejujuran yang diungkapkan dari sorot mata suaminya yang dalam. Rindu nggak dek sama abang? Dia menatap wajah istrinya. Tidak dapat dipungkirinya bahwa ia sangat ingin mendengar istrinya berkata jujur. Ditanya seperti ini, buat Hana bingung untuk menjawab. Enggak, jawabnya dengan gaya sombong dan melengos. Perhatikan sikap acuh tak acuhnya. Bila Davin dengan mudahnya untuk berkata jujur, bertolak belakang dengan dirinya, itu sangat sulit untuk berkata jujur. Davin beranjak dari pangkuan istrinya. Ya sudahlah, kalau nggak rindu, abang mau pergi. Bertu merajuk seperti anak kecil. Dengan cepat Hana meluk suaminya dan menepuk wajahnya di punggung Davin. Nggak boleh pergi. Katanya nggak rindu. Davin tersenyum tipis. Nggak boleh pergi pokoknya. Hana sayang berharap pelukannya di pinggang suaminya. Davin seperti ini sungguh sangat membuat hatinya merasa tenang dan nyaman. Rasanya sungguh sangat rindu ketika beberapa hari tidak bisa memeluk tubuh suaminya, tidak mencium aroma wangi tubuhnya. Namun saat ini, Hana tidak ingin melepaskan suaminya begitu saja. Ia ingin lebih lama lagi memeluk seperti ini. Ngaku dulu, rindu nggak? Davin memutar kepalanya dan memandang istrinya yang berada di belakang punggungnya. Hana kesal. Kesal kenapa sayang? Davin kini memutar tubuhnya dan menatap wajah istrinya. Abang bohongin Hana. Abang gak bohongin adek. Sebelumnya abang sudah minta izin. Jadi sekarang abang sudah puas. Setelah tahu alasan belum pergi tinggalin abang. Hana begitu sangat kesal ketika menyebut wanita yang sangat dibencinya. Alasan abang untuk menyelesaikan masalah dengan dia, bukan karena ingin tahu ada sedang pergi meninggalkan abang. Jujur, abang sudah tidak mempermasalahkan itu lagi. Abang sangat senang dan bersyukur karena bisa terlepas dari dia. Mendapatkan istri pengganti seperti adek, sungguh anugerah terindah. Dia pergi karena dia yakin dan tahu bahwa dia tidak pantas untuk abang. Dia memberikan seorang wanita yang memang pantas untuk menjadi pendamping abang. David mengusap kepala istrinya. Jadi, bukan karena alasan itu. Apa alasannya? Ia tidak ingin lagi ada yang ditutupi suaminya. Sebenarnya, permasalahannya tidak sesederhana yang dipikirkan dek. Abang baru tahu kalau Balon itu merupakan orang suruhan. Namun, abang tidak tahu siapa yang sudah memerintahkannya. Karena itu abang menahannya sampai dia benar-benar mengakui siapa yang sudah memerintahkannya untuk mendekati abang. Pertemuan abang dengan dia dan juga hubungan kami selama ini, ada yang menjadi sutradaranya. Semua cerita tentang abang dan dia, ada yang menulis skenarionya, sedangkan abang hanya pemerannya saja. Mulut Hana terbuka ketika mendengar ucapan suaminya. Ia sungguh tidak percaya ketika mendengar apa yang dikatakan Davin. Apa sekarang abang sudah tahu orangnya? Tanya Hana. Davin menggelengkan kepalanya. Abang masih menunggu informasi dari detektif yang abang sewa. Sampai saat ini orangnya belum diketahui. Orang itu tidak meninggalkan petunjuk apapun. Bahkan nomor ponsel yang selama ini dipakainya untuk menghubungi Berliana terdaftar atas nama pegawai di toko ponsel tempat dia membeli kartu itu sekitar 5 tahun yang lalu. Hana hanya diam dan fokus mendengar perkataan disampaikan oleh suaminya. Abang sudah cek posisi tempat dia menghubungi. Lagi-lagi, dia menghubungi Berliana di tempat-tempat umum seperti halte,
normal, sedang kartu ponselnya tidak aktif bila dia tidak menghubungi Berliana. Hana nggak duga bakalan seribet ini ceritanya. Apa yang disampaikan Davin sungguh di luar dugaannya. Ia tahu bahwa Berliana itu sangat mencintai suaminya. Hana bisa melihat itu dari cara kakak tirinya memandang suaminya. Dengan ini saja sudah membuatnya cemburu. Selama ini abang tidak pernah merasa memiliki musuh, Dek. Namun sekarang abang baru tahu ternyata abang memiliki musuh. Ada orang berniat jahat sama abang. Tapi sayangnya abang tidak tahu siapa dia. Mendengar ini sungguh membuat kepalanya pusing. Bahkan hatinya tidak tenang setiap kali mengingat permasalahan yang hadapinya. Davin tahu bahwa orang itu bukanlah orang sembarangan. Sekarang abang sudah tahu, jadi abang harus hati-hati. Jangan pernah percaya kepada siapapun. Hana menasihati suaminya. Setelah mendengar ini semua, Hana tidak bisa menyembunyikan rasa cemas terhadap suaminya. Iya, Dek, tapi adek janji ya, jangan buat seperti ini lagi. Jangan pergi kemanapun tanpa abang, atau bersama dengan mama dan papa. Hana tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apa abang yang sudah laporkan Berliana ke polisi dengan kasus penipuan? Iya, jawab Davin. Abang bawa kasus itu ke hukum. Davin menggelengkan kepalanya. Jadi abang kasuskan penipuan apa? Rasa penasaran ingin tahunya sudah begitu sangat besar. Hana tidak tahu permasalahan apa lagi antara Davin, Diana dan Susi yang merupakan mama tirinya. Dia dan juga Susi sudah menipu adek, makanya kasus ini abang angkat. Jadi pelaporan itu memasukkan atas penipuan dilakukannya terhadap adek. Dia sudah menjual rumah papa beserta 2 mobil. Dia melakukan itu semua dengan alasan semua harta harus kita itu dengan adek, sedangkan dia yang istri sah tidak mendapatkan apa-apa. Padahal dia sudah diberi tanah, bangunan, dan tempat usaha. Namun semua itu dia jual. Sudah tidak lagi yang perlu ditutupinya. Dia akan menceritakan semuanya agar tidak lagi salah paham dan mengerti dengan apa yang dilakukannya. Hati yang terasa sakit dan juga perih ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Davin. Rumah itu milik papa dan juga mama, jadi wajar bila papa mewariskan untuk Hana. Mereka jadi seorang yang tidak tahu diri dan berterima kasih, karena itu nasibnya jadi seperti ini. Tapi kasus itu sudah lama, sudah bertahun-tahun. Hana menang Davin. Apa mungkin permasalahan yang sudah bertahun-tahun bisa diproses? Ia tidak yakin bahwa kasus penipuan dilakukan Susi bisa diangkat kembali. Bisa, Dek, bukti-bukti dan para saksi masih bisa kita dapat. Jadi kasus ini masih bisa dinaikkan. Davin tersenyum. Hana diam memandang Davin. Kenapa, tanya? Davin tersenyum dan mengusap pipi istrinya. Lihat dia seperti ini, Hana nggak tega. Abang mau dia mengakui kesalahannya. Bukannya adek yang bilang kalau adek mau bersihkan nama baik papa yang dituduh berhutang yang banyak sebelum beliau meninggal, hingga semua hartanya dijual untuk bayar hutang. Davin menatap istrinya. Hana menganggukkan kepalanya. Adek harus tega sama mereka. Mereka harus sadar dengan kesalahan yang mereka perbuat. Mereka juga harus belajar untuk bertanggung jawab dengan perbuatannya. Davin meyakinkan istrinya. Hana menganggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan suaminya memang benar. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.